Halo, selamat sore pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Temuan dugaan kecurangan di berbagai daerah ternyata mulai terjadi. Memang semua pihak diminta untuk turut serta mengawal bagaimana proses rekapitulasi suara agar berlangsung jujur dan adil. Dan itu juga akan menjadi topik dialog pada sore hari ini di Metro Highlights. Bersama saya Afini Malik, kita langsung mulai Metro Highlights selengkapnya. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Ketik dan klik situs Komisi Pemilihan Umum. Akan muncul laman C1. Klik menu scan C1. Laman KPU akan memunculkan hasil penghitungan suara di tiap provinsi yang masuk ke KPU. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Maka akan muncul laporan data C1 di setiap provinsi. Pastikan laporan C1 di tiap TPS Anda sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Presiden SBY menegaskan tidak akan keluar dari posisinya sebagai presiden dan personal untuk mempengaruhi hasil pemilu. SBY meminta KPU untuk mengajak kedua belah pihak yang ikut dalam Pilpres untuk turut mengawasi jalannya penghitungan suara. KPU mengundang, mengajak, dan melibatkan kedua pasangan itu beserta timnya untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Hal ini penting agar mereka atau kedua pasangan itu melihat langsung dan sekaligus mengawasi proses dari hari ke hari penghitungan suara itu, sehingga pada saatnya nanti insya Allah pada tanggal 22 Juli itu diumumkan hasilnya, kedua pasangan mengerti bahwa penghitungan itu dilaksanakan secara akuntabel, secara cermat, dan berjalan di atas kebenaran. Pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah TPS di tanah air. Di Sumatera Barat, pemungutan suara ulang dilakukan karena kesalahan petugas memberi 2 surat suara pada tiap pemilih. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga terpaksa kembali ke TPS karena ada warga yang kedapatan diperbolehkan memilih sebanyak 2 kali. 2 TPS di Sumatera Barat hari ini kembali melakukan pemungutan suara pemilihan presiden. Pemungutan suara ulang ini digelar di TPS 1 di daerah Padang Laweh, Kabupaten Sijunjung, dan TPS 11 di Kelurahan Cimpago Ipu, Kota Bukit Tinggi. Pemungutan suara ulang dilakukan karena ditemukan ada kesalahan yang dilakukan petugas KPPS di lokasi. Petugas yang bersangkutan memberikan 2 kartu suara kepada tiap pemilih. Ada 4 TPS di Sumatera Barat yang harus melakukan pemungutan suara ulang. 2 di antaranya melakukan pemungutan suara ulang Sabtu siang, sedangkan Pilpres ulang di 2 TPS lainnya di Kota Padang akan dilakukan Minggu 13 Juli 2014. Bukit Tinggi itu pemilihnya melakukan pemilih lebih dari sekali. Kalau di Sijunjung juga seperti itu, pemilih melakukan pemilihan lebih dari sekali dengan 2 surat-suara itu. Kalau di Padang itu pemilih melaksanakan pencoblosan di luar ketentuan, yakni pemilih menggunakan KTP di luar alamat KTP tersebut. Hal serupa juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Pemungutan suara ulang digelar di TPS 10 Desa Kalianyar. Penyebabnya karena ada warga yang bisa mencoblos lebih dari sekali. Pilpres ulang di sini diikuti 342 warga yang terdaftar dalam DPT. Proses pemungutan suara ulang berjalan tertib, namun untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas dari kepolisian dan TNI dikerahkan khusus. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, indikasi kecurangan surat suara terlihat dari hasil scan form C1 yang tercantum dalam website Komisi Pemilihan Umum. 2 kubu pasangan Capres-Cawapres pun mengecam hal ini dan meminta KPU serta Bawaslu segera menindaklanjuti indikasi kecurangan tersebut. Form C1 merupakan hasil scan data tempat pemungutan suara di sebuah wilayah usai penghitungan suara. Dari data di website Komisi Pemilihan Umum ada sejumlah data janggal, salah satunya di Kota Tangerang, Banten. Perolehan suara 2 pasangan Capres-Cawapres tidak sesuai bila dijumlahkan.
Hasil scan ini pun mengejutkan sejumlah pihak yang turut serta menjadi saksi dalam penghitungan suara dan akan menggelar rapat pleno perihal perbedaan data form C1 ini. Kondisinya di TPS 14 itu rame dan kemudian saya ngawasin di luar. Nah, pas ketika pemilihan ya hasilnya seperti itu. Untuk nomor urut 1 14 dan nomor urut 2 366. Nah, kami juga agak terkejut tiba-tiba keluar di Detikcom itu ada perubahan angka yang sangat signifikan ya. Angka itu. Dan kita coba klarifikasi semalam, kita selesaikan sampai malam itu akhirnya sudah lapor dari tingkat KPPS, PPS bersama dengan KPU dan Panwas tentunya. Dua kubu pasangan Capres-Cawapres pun menanggapi serius bukti manipulasi data scan form C1 rekapitulasi suara Pilpres. KPU dan Bawaslu diminta menindak tegas pelaku kecurangan. Ujian bagi negara. Negara dalam konteks ini adalah penyelenggara. Penyelenggara itu KPU beserta dengan perangkat-perangkat keamanan yang meliputinya karena melakukan tindakan. Jangan pilih-pilih bulu. Jadi apabila ternyata benar ada kecurangan setelah terverifikasi dengan baik, ya lakukan tindakan. Transparansi hasil scan formulir C1 memudahkan untuk mengidentifikasi bentuk manipulasi suara. Namun, partisipasi masyarakat mengawal suara juga sangat diperlukan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sejumlah pindaian C1 yang diunggah ke situs kpu.go.id menimbulkan polemik karena data yang tertera dianggap janggal. Contohnya adalah hasil pindai formulir C1 TPS 47 Kelurahan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Charlen Yuliana dari Tangerang, Banten. Charlen, bagaimana klarifikasi dari pihak KPU Kabupaten Tangerang, Banten? Ya, Afi, memang data hasil pindaian ataupun hasil scan yang diunggah, hasil pindaian scan dari formulir C1 TPS 47 ini yang diunggah ke situs resmi KPU Pusat ini dianggap awalnya memang mengindikasikan adanya kecurangan, yaitu penggelembungan suara, begitu. Karena kenapa? Di situ dari data yang tertera ataupun data yang ditampilkan pada situs resmi KPU Pusat ini menunjukkan bahwa suara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta berjumlah 814 suara, sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK sebesar 366 suara. Nah, yang membuat data ini kemudian menjadi janggal yaitu adalah jumlah dari suara pemilih, yaitu mereka yang menggunakan hak pilihnya di TPS 47 pada tanggal 9 Juli kemarin hanya berjumlah 380 suara. Jadi memang ada kelebihan sekitar lebih dari 400 suara begitu yang datangnya entah dari mana kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Dan tentu saja hal ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak dan salah satunya datang dari saksi dari tim pasangan Jokowi JK yang memang menjadi saksi di lapangan ketika penghitungan suara secara manual dilakukan pada 9 Juli kemarin. Dan saksi menyatakan bahwa dirinya terkejut dengan data yang tidak valid yang ditampilkan di situs resmi KPU Pusat tersebut. Padahal kenyataannya suara yang diperoleh dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini hanya berjumlah 14 suara. Dan kami pun juga sudah mengkonfirmasi dan juga meminta klarifikasi dari pihak KPU Kabupaten Tangerang mengenai polemik tersebut karena memang yang mempunyai wewenang untuk memberikan hasil scan yang akhirnya diunggah ke situs resmi KPU ini adalah KPU Kabupaten Tangerang. Dan Ketua KPU Kabupaten Tangerang tadi juga sudah mengklarifikasi bahwa ada penambahan begitu dari jumlah suara yang sebenarnya diperoleh oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini di depan angkanya yaitu 014 kemudian ditambah angka silang begitu karena memang sesuai SOP bahwa jika 3 kolom ini di depannya tidak ada angka ataupun 0 hasilnya maka harus diisi dengan cross ataupun tanda silang begitu. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Jamaluddin. Awalnya 0 ini 14 pasangan nomor urut 2 366 380. Nah, 0 karena SOP kita itu meminta kepada KPP semua. Jadi kalau ada kolom kosong ini jangan ditulis tanda apapun, tanda cross atau silang. Nah ini KPPS kelihatannya dia sudah terlanjur menulis 0. Karena dia ingat ini akan disampaikan KPU dan SOP kita pada saat bintek harus tanda silang.
yang terlanjur 0 ini, yang sudah terlanjur 0 diberikan tanda terus ditimpa. Sehingga terkesan angka 8 di sini. Terkesan ya. Dan ini sudah diplenokan di tingkat desa, angkanya tetap 14. Karena logikanya. Ya, hasil penghitungan suara ini pun juga sudah disahkan dalam rapat pleno tingkat kelurahan begitu pada tanggal 10 Juli kemarin, dan rencananya besok juga akan kembali di rapat plenokan untuk tingkat kecamatan dengan hasil bahwa perolehan suara bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yaitu 14 suara, sementara untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK sebanyak 366 suara. Demikian Afi, kembali ke Anda. Pemirsa, sebanyak 266 kotak suara dari 2 kecamatan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dibawa ke kantor KPUD Jeneponto. Padahal belum dilakukan rekap di tingkat PPK atau kecamatan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, tim pemenangan Jokowi JK mencurigai adanya kecurangan di sejumlah kabupaten yang dilakukan secara masif. Pengembalian 266 kotak suara dari 2 kecamatan di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini dianggap pihak Panwas Pemilu merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Lantaran saat ini masih dalam tahap rekapan suara di tingkat kelurahan dan desa atau PPS. Ketua Panitia Panwas Kabupaten Jeneponto Syaiful mengatakan, pengembalian kotak suara lebih awal ke kantor KPU Jeneponto yang tanpa koordinasi kepada pihak Panwas bisa memunculkan indikasi adanya kecurangan perolehan suara di 2 kecamatan tersebut. KPU juga seharusnya tidak boleh menerima kotak suara ini adalah kesalahan teman-teman sekalian. Yang kedua juga tidak ada koordinasi dengan teman-teman Panwas, seharusnya setiap pergeseran kotak suara dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten ini kan harus ada koordinasi dengan pengawas pemilu di semua tingkatan. Pihak Panwaslu Kabupaten telah memerintahkan agar seluruh kotak suara tersebut dikembalikan ke PPK untuk dilakukan perekapan suara. Di Bangkalan, Jawa Timur, tim pemenangan Jokowi JK mensinyalir adanya beberapa kecurangan yang terjadi secara terstruktur dan masif yang dianggap merugikan pasangan Jokowi JK. Temuan tersebut diantaranya perbedaan jumlah perolehan suara yang tertera di formulir C1 dengan hasil rekapitulasi tingkat desa. Data-data, lalu kita dengar informasi juga laporan, itu terdapat perbedaan. Maka kita mau cek ke sini. Tim pemenangan Jokowi JK mengaku siap membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Di Kediri, Jawa Timur, petugas Panwaslu bersama KPU dan Gakumdu membongkar kotak suara yang telah didistribusikan ke tingkat PPK Ngancar. Pembongkaran ini dilakukan setelah diketahui ada warga bernama Anis Tripujiana melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda. Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muji Hartijo mengaku temuan dan bukti-bukti tersebut akan segera dilaporkan ke kepolisian untuk segera diproses. KPU Kabupaten Kediri mengaku surat suara tersebut tidak sah dan dalam waktu dekat Panwaslu akan memanggil Anis Tripujiana untuk diklarifikasi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, ketika rakyat Indonesia tengah dalam penantian menunggu hasil rekapitulasi KPU 22 Juli yang akan mensahkan pemimpin baru kita, jalan panjang ini mulai dinodai dengan aksi-aksi kecurangan dan juga manipulasi dalam pengiriman data rekapitulasi. Bagaimana mengawal suara sah agar tidak dicurangi dan tidak membuat kandidat yang terpilih menjadi merugi. Baik, kita langsung membahasnya bersama narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Di sebelah saya sudah ada Pak Jerry Sumampau dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Halo ya, Pak Jerry. Selamat malam, selamat sore. Malam, ya. Iya, baik. Dan kemudian narasumber berikutnya adalah Pak Sarwoto Atmo Sutarno, tim pengawas suara Jokowi JK. Halo Pak. Selamat malam. Pak Sarwoto. Baik, dan bergabung bersama kita dari luar studio adalah Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Pak Ahmad Jamaludin. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak Apiani Malik ya. Iya, betul Pak. Baik, di sini juga ada Pak Jerry dan Pak Sarwoto, tapi sebelum saya ke Pak Ahmad, saya akan ke Pak Sarwoto terlebih dahulu. Ini kan Anda dari tim Jokowi JK yang mengawal bagaimana proses suara rekapitulasi ini. Sejauh ini bagaimana Anda melihat jalannya proses rekapitulasi yang terjadi? Ya, kami di Timnas bidang data paling penting membuat suatu sistem yang bisa merespon cepat apabila terjadi adanya indikasi-indikasi kecurangan seperti yang tadi telah banyak ditayangkan. Nah, untuk itu kami mempunyai satu aplikasi yang namanya aplikasi saksi. Ini suatu sistem
online. Kemudian tentu saja bergabung dengan kita adalah struktur partai, di mana struktur partai ini mensuplai semua saksi yang ada di TPS. Nah, selain itu, kita juga dibantu oleh jutaan relawan yang saat ini siap untuk memberikan suatu informasi awal apabila terjadi suatu kecurangan-kecurangan, sehingga bisa kita respon dengan cepat. Baik, kita akan tunjukkan salah satu yang juga sempat heboh di media sosial sejak kemarin adalah data yang tepatnya adalah di TPS 47. Ini tempat Anda juga harus mengawasi nih Pak Ahmad Jamaluddin, tempat TPS 47 di Tangerang, Kelapa II, Tangerang, Banten. Ada dugaan kecurangan ketika angka 014 yang yang harusnya dimenangkan suaranya oleh Prabowo Hatta berubah menjadi 814. Bagaimana Anda menjelaskan permasalahan ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Api. Yang TPS 47 itu sesungguhnya 014. Itu suara yang sebenarnya. Bahwa betul ada terkesan angka 8 itu memang SOP kita di buku panduan dan video yang kita berikan ke semua KPPS, bahwa ketika puluhan ada kolom kosong di depannya karena dia 3 kolom, itu harus diberikan tanda silang, tidak boleh tanda apapun. Tapi memang dalam prakteknya teman-teman KPPS itu masih ada yang memberikan tanda 0 gitu, sehingga ketika disampaikan ke KPU Kota Tangerang untuk kepentingan scan, jadi angka 0 itu ditimpa oleh tanda cross atau silang, sehingga terkesan itu angka 8. Tapi sesungguhnya itu adalah suaranya 014, perolehan angka pasangan nomor urut 1. Dan pasangan nomor urut 2 itu tetap 366 gitu. Baik, Pak Ahmad, ini Anda lihat ya, kita sama-sama melihat ini jelas sekali ini angka 8 loh Pak, bukan angka X yang kemudian ditimpa oleh angka 0. Dan saya juga langsung mengecek sendiri ke website KPU yang mana ternyata yang dipindai adalah angkanya jelas sekali 814 Pak. Ketika ini kesalahan terjadi dan sudah dipindai ke KPU, bagaimana pertanggungjawabannya? Saya lihat langsung di data hard copy-nya. Memang kalau di sini jelas, ini tanda silang di angka 0, sehingga terkesan angka 8. Jadi ini faktanya. Memang kan kalau yang di-scan ini adalah data asli apa adanya yang dari TPS, bukan dari data final dari hasil KPU pada tanggal 22 Juli nanti. Boleh tunjukkan sekali lagi Pak Ahmad, boleh tunjukkan kembali ke pemirsa saya berapa angka yang Anda di kertas yang Anda pegang saat ini? Ya, ini sesungguhnya 0 yang ditimpa oleh tanda silang, sehingga terkesan angka 8. Tapi kalau dilihat aslinya, hard copy-nya ini adalah angka 0. Di tengahnya itu dikasih tanda silang, cuma sayangnya KPPS waktu itu memberikan tanda silangnya tidak keluar gitu. Dia pas ada di dalam lingkaran 0 itu. Sehingga kesannya angka 8. Tapi kalau dilihat aslinya seperti ini betul-betul 0 yang diberikan tanda silang. Dan ini terbukti pada saat rapat pleno di tingkat desa, rekapitulasi perolehan suara di Kelurahan Kelapa II, itu tetap suaranya 14. Ini bisa saya perlihatkan, kalau boleh saya perlihatkan, di TPS 47 model lampiran D1 tentang perolehan suaranya, di mana di sini TPS 47 ini tetap 14. Ini adalah sah hasil pleno tingkat desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 10. Ini mungkin bisa dilihat tetap 14 ya Pak? TPS 47 ini. 14 betul. Makanya kesempatan ini sekalian saya klarifikasi terhadap kesimpang siar informasi bahwa sesungguhnya angka yang benar itu 14. 0 yang diberikan tanda silang itu memang terkesan angka 8 kalau kita foto atau kita lihat di web. Tapi kalau kita lihat aslinya, ini betul-betul 0 diberikan tanda silang tengahnya. Seperti itu yang dapat Pak Ahmad, jadi ini murni adalah karena kesalahan pencatatan oleh petugas? Ya, murni. Harusnya ketika sudah 0 ya tidak perlu lagi diberikan tanda silang. Karena mungkin kepolosan KPPS, dia taat pada instruksi dan arahan pada hasil bintek, sehingga 0 ini dia berikan tanda silang sesuai SOP yang kita sampaikan, baik melalui buku panduan ataupun melalui video yang kita berikan dari KPU RI.
di mana memang dalam prakteknya pengisian model C1 itu ketika ada kolom kosong untuk puluhan, jadi ada kolom kosong 1 itu harus diberikan tandanya tanda cross, yaitu tanda silang. Baik, Pak Ahmad Jamaluddin, terima kasih atas penjelasan Anda bahwa ini baik untuk kemudian dipahami oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana duduk perkara. Jadi ini adalah murni kesalahan pencatatan oleh petugas. Pak, Anda jangan kemana-mana, dan juga nanti kan saya akan minta tanggapan dari kedua narasumber saya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Highlight. Baik, Pak Jerry, saya belum minta tanggapan Anda. Sempat saya mengutip tanggapan Anda ketika Anda mengatakan bahwa potensinya terjadi manipulasi dalam penghitungan suara ini saat ini cukup besar. Ya, saya kira sudah ditunjukkan oleh beberapa data terakhir ya. Kalau soal upload data di website KPU, kan sejak legislatif sudah bermasalah. Jadi meskipun ada penjelasan tadi, saya kira tadi penjelasannya baik ya, dari dari KPU Tangerang ya. Artinya begini, saya sih minta KPU segera menjelaskan semua kejanggalan yang ada dalam website KPU sekarang. Karena kalau ini tidak dijelaskan, berbahaya sekali. Dia akan mendelegitimasi seluruh proses rekapitulasi yang sekarang berjalan. Sejak sebelum pemilu presiden kan kita sudah warning ya bahwa model manipulasi C1 seperti yang sekarang kita saksikan itu sudah terjadi di pemilu legislatif. Kalau di pemilu legislatif yang lalu satu TPS itu angkanya sama, angkanya berbeda. Ini TPS yang sama ya. Angkanya berbeda, tapi ada 2 uploadan di website KPU itu dulu ditemukan dan beberapa daerah gitu ya. Nah, waktu itu memang tidak terjelaskan karena waktu sudah sangat mepet, kemudian partai nggak fokus lagi ke situ ya, sudah fokus rekapitulasi, sudah harus diselesaikan. Nah, tapi sekarang kan penting karena orang dengan mudah mendapatkan persoalan itu karena hanya ada 2 calon. Kalau dulu itu banyak sekali. Jadi kalau yang diupload itu juga banyak. Jadi yang mencari ini nggak tahu mau cari yang mana gitu ya. Kalau sekarang kan timnya Jokowi mencari kesalahan yang dia punya, timnya Prabowo juga mencari kesalahan yang itu. Jadi gampang gitu. Jadi menemukan yang mana yang benar dan mana yang salah lebih mudah. Betul, makanya H+1+2 kita udah dapat sekarang di upload website itu. Nah nanti kita kembali ke Pak Ahmad Jamaluddin. Pak, ketika tadi kami tim Metro TV sempat mengecek langsung ke website dari KPU yang ternyata itu banyak menimbulkan persepsi. Ketika Anda katakan sudah terjadi pleno, apakah kemudian ini akan di-scan lagi, dipindahin lagi untuk kemudian ditampilkan ke laman KPU dengan hasil yang terbaru? Tidak, kan hanya C1 yang di... Oke, terima kasih Mbak Api. Jadi hasil pleno di tingkat desa itu sudah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 13. Bukti yang TPS 47 sudah terklarifikasi di pleno itu tetap angkanya 14 dan itu betul angka untuk pasangan nomor urut 1. Dan kemudian nanti pada tanggal 13 mulai besok sampai dengan tanggal 15 itu akan dilakukan pleno di tingkat kecamatan. Silahkan saja, saya kira kita memberikan ruang yang sangat luas kepada para saksi yang punya data ketika ada keberatan atau ingin melakukan cross check. Saya kira kami dari penyelenggara akan mengawal suara pemilih ini sampai proses pleno di tingkat nasional, bagaimana suara ini betul-betul kita jamin sangat aman. Tidak boleh lagi ada suara-suara yang hilang. Oleh karena itu saksi saya kira perlu juga nanti di dalam rapat-rapat pleno, baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, silahkan saja ajukan koreksi ketika memang punya data yang berbeda di dalam pleno itu. Ketika memang datanya itu benar, kami sebagai penyelenggara, baik tingkat PPK atau PPS, akan melakukan koreksi saat itu juga. Adapun hasil scan itu memang ini kan belum hasil final. Hasil finalnya itu adalah dari KPU RI yang akan diplenokan tanggal 22 Juli nanti. Karena hasil pindai ini bisa saja di dalam pleno tiap tingkatan baik PPS, kecamatan dan kabupaten itu ada perubahan-perubahan karena ada proses koreksi yang sesungguhnya gitu. Iya. Baik. Perbaikan maksudnya. Baik, Pak Ahmad Jamaluddin, terima kasih atas keterangannya dan juga kesempatannya di Metro Highlights. Saya akan ke Pak Surwoto. Tadi kita tahu bahwa peran saksi dalam mengawal angka dan juga suara ini sangat penting. Bagaimana persiapan dari tim Jokowi JK sendiri? Ya, sistem kita tadi kan
sudah kita sampaikan terdiri dari saksi-saksi dan relawan dan sistem. Nah, dalam hal ini sebagaimana telah dibuktikan tadi, begitu ada suatu indikasi kecurangan, kita langsung bisa cek primernya. Ya, saksi kita, sistem kita sekarang ini di tim Jokowi JK sudah mengumpulkan C1 primer, plano maupun salinan, ada di dalam sistem maupun ada nyebar aslinya di kantor-kantor daerah kita yang siap untuk dikomparasikan. Apabila terjadi suatu indikasi yang supaya tidak meluas. Karena prinsipnya kita ini kan membantu melengkapi KPU untuk berjalan dengan baik. Di mana yang kita sasar adalah sistem yang manual dan berjenjang itu, yang menuju tanggal 22. Ini penting sekali. Oleh karena itu kami semua relawan dan saksi sekarang ini terus-menerus mengamati dan mendapatkan suatu informasi-informasi yang bisa diselesaikan, tidak usah ke atas. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat kecamatan atau provinsi, mungkin tidak perlu langsung harus diselesaikan ke KPU pusat supaya tidak menambah beban dari KPU pusat sendiri. Baik, kita akan lihat mungkin juga Mas Jerry, saya minta pendapat Anda. Saya juga sempat menemukan beberapa C1 yang janggal. Seperti kita akan lihat sama-sama di layar, ada di beberapa kota, ini C1 yang beredar di media sosial dan juga ini yang kami langsung cross-check ke website di KPU. Ini yang tadi sudah mendapat penjelasan dari Pak Ahmad Jamaluddin. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kita akan lihat angkanya ini adalah 605 dan 160, bawahnya adalah 225. Ini ada di Kecamatan Wonosobo di Jawa Tengah. Itu satu. Kemudian ini saya ambil satu lagi, contohnya adalah di DKI Jakarta, tepatnya di Cempaka Baru. 201, 202, dan ternyata 203. Baik. Ini kami menemukan langsung di website KPU. Bagaimana kemudian supaya angka-angka yang berbeda ini, data-data yang sudah dipindai ke website KPU, tidak membingungkan dan juga merisaukan masyarakat, Mas Jerry? Iya, ini jadi polanya kan memang macam-macam ya. Ada yang memirip-miripkan angka ya seperti tadi, tapi yang Tangkarang tadi sudah ada penjelasan. Ya. Tapi yang penting begini, saya kira hari ini sejak sekarang ya KPU pusat itu harus menyisir websitenya dan mengeluarkan data-data yang berpotensi dipersoalkan masyarakat gitu ya. Karena ini kan dilihat semua orang. Jadi data yang tersaji di sana harus clear. Memang problem kita kan begini, saya selalu bertanya ke mereka, bagaimana mekanisme untuk upload data? Siapa yang mengupload data? Apakah ada saksi ketika data itu diupload, gitu kan? Apakah ada panwas di sana ketika diupload? Itu tidak ada, gitu. Jadi ini sama, sebetulnya ini sama dengan media sosial. Siapapun boleh upload, siapapun boleh kirim data ke sana, gitu ya. Meskipun mereka punya cara verifikasi, gitu. Tapi tetap saja mekanisme apakah ada saksi atau ada pengawas di sana itu tidak dilakukan. Gitu. Jadi memang data yang masuk ke website KPU lewat upload itu tidak dijadikan acuan untuk rekapitulasi. Betul ya, seperti tadi Pak siapa kemukakan. Pak Ahmad. Pak Ahmad, tapi begini. Ini kan dilihat semua orang sekarang. Betul. Ini kan kemudian bisa diakses oleh semua orang. Dan KPU mengatakan, setiap kali mengatakan, kalau mau kontrol proses rekapitulasi, kita punya upload C1 yang di website. Dipindah di website. Jadi meskipun ini tidak dipakai dalam proses rekapitulasi, tapi KPU selalu mengatakan, lihatlah di sana dan kontrol suara gitu. Dan ini berbahaya menurut saya. Karena itu saya kira KPU harus menjelaskan sekarang kenapa begini gitu. Untuk memunculkan kepercayaan publik terhadap proses rekapitulasi yang sekarang berjalan. Ini bahaya betul ini. Baik, kita akan lanjutkan. Usai jeda berikut ini ada statement dari Ketua DKPP Pak Jimli Asidiki yang meminta agar supaya masalah tidak berlarut-larut, ini manipulasi C1 bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Apakah mungkin itu bisa dilakukan? Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog kami di Metro Highlights. Ketua DKPP Jimli Asidiki mengatakan agar soal laporan manipulasi C1 ini bisa diselesaikan oleh KPU di tingkat kabupaten dan provinsi agar tidak berlarut-larut dan juga menimbulkan kerisauan di masyarakat. Dari Pak Sarwoto sendiri, Anda lihat bahwa ini memang bisa dilakukan dengan saksi yang sudah disiapkan dari kubu Anda? Ya, jadi yang pertama-tama tadi kan salah satu contoh sumber data di web, itu kita anggap bahwa data di web KPU sama dengan senilai DPT.
karena bisa diakses semua orang di situ resmi. Ini penting. Nah, oleh karena itu dia akan menjadi acuan apabila terjadi suatu indikasi kecurangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan sistem kita, saksi kita sedapat mungkin memang sudah mempunyai C1 primer itu. Nah, oleh karena itu kita berharap penyaringan di tingkat saksi kelurahan, kecamatan dan seterusnya itu mutlak kita mempunyai saksi. Ya, karena disitulah sebenarnya hitung-hitungan rekapitulasi itu apabila terjadi salah tulis, apabila terjadi penggelembungan itu bisa disaring pertama. Nah, apabila di situ bisa dilakukan, maka selesai di situ. Bisa naik lagi ke arah rekapitulasi kecamatan. Inilah yang disebut kita sebenarnya punya potensi yang besar untuk menyelesaikan masalah itu di tingkat bawah. Ya, tapi kemudian kita berharap bahwa pembukaan data-data di tingkat kelurahan dan kecamatan itu benar-benar terbuka sesuai dengan aturan. Ya, jangan sampai kalau kita mau melihat dilarang, itu banyak terjadi. Banyak terjadi dilarang dengan alasan apa dilarang? Ya, banyak sekali alasannya. Ada yang perintah, ada yang macam-macam. Nah, oleh karena itu kita berharap bukan hanya saksi resmi yang ada di dalam kelurahan atau kecamatan pada waktu membuka rekapitulasi data. Kita juga berharap saksi-saksi kita di luar bisa menyaksikan. Atau juga bahkan masyarakat ikut ya mengawal. Aturannya begitu. Tetapi di lapangan kadang-kadang tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Ini harus dikawal betul, bahwa harus terbuka. Baik, Mas Jerry, kalau kita lihat dari jadwal KPU tanggal 13 sampai 15 merupakan rekap di tingkat kecamatan, kemudian sampai tanggal 17 baru ke kabupaten kota, seperti itu. Ini kan masih juga dianggap rawan nih, akan ada transaksi, ada kecurangan. Bagaimana menurut Anda supaya saksi-saksi ini juga lebih mawas terhadap modus-modus yang terjadi? Ini kan mereka juga lihai sekali dalam melakukan kecurangan ini. Iya, yang pasti begini, harus ada saksi yang mengcover semua ya. Kalau di tingkat kecamatan mungkin sudah bisa semua lah ya. Kalau di TPS kemarin kan saya kira pasangan calon juga tidak 100% punya saksi di semua TPS. Kalau menurut laporan-laporan yang kita lihat ya. Nah, kalau di tingkat kecamatan mungkin sudah, karena relatif lebih sedikit ya. Nah, tetapi memang harus dipastikan begini. Tadi saya kira yang dikemukakan Prof. Jimli itu betul ya. Ini harus selesai di tingkatan masing-masing, karena kalau enggak, dia akan makin ke atas itu makin sulit diselesaikan itu. Makin sulit diselesaikan juga makin sulit untuk di-trace atau dicari jejaknya. Iya, itu maksud saya. Kan kalau mau menyelesaikan yang begini kan harus dicari jejaknya di mana manipulasi itu terjadi. Kalau nggak ketemu jejaknya, ini menjadi rumit, akan terbiarkan gitu. Nah, pengalaman di pemilu legislatif karena ini terakumulasi di tingkat nasional, ketika mau ditelusuri ke bawah udah pusing. Udah nggak bisa. Waktunya udah terbatas gitu ya. Kemudian mencarinya juga bagaimana, karena harus manggilin orang segala macam, rumit gitu ya. Karena itu menurut saya yang harus kita pastikan, saksi partai itu harus memastikan dia diselesaikan di situ. Tapi yang juga penting harus kita dorong menyelesaikan di tingkatan masing-masing itu adalah Panwas dan KPU-nya, penyelenggara pemilu ya. Jadi penyelenggara pemilu itu harus punya komitmen menyelesaikan seluruh persoalan itu di tingkatan masing-masing. Nah, kebiasaan selama ini karena faktor waktu, karena capek, karena apa gitu, pengawas pemilu biasanya pelaksana pemilu ya, penyelenggara pemilu, KPU atau PPK, solusinya adalah apa? Dia buat rekomendasi gitu. Jadi masalah tidak terselesaikan, dia buat rekomendasi bahwa ada masalah begini, lalu mereka tutup rekapitulasi, lalu rekomendasikan ke tingkat yang lebih atas. Nah, di atas juga akan mengalami yang sama, buat rekomendasi ke atas. Jadi begitu gitu. Jadi ini karena menyangkut suara rakyat, menurut saya harus ada komitmen penyelenggara pemilu KPU menyelesaikan itu di semua tingkatan supaya clear ya. Dan mungkin Panwas ya, Panwas Bawaslu harus memastikan bahwa itu selesai ini baru. Peran mereka sangat penting sekali, peran itu Panwas dia harus bertahan ya. Harus selesai dulu, terklarifikasi, baru dia bisa naik ke tingkat jenjang berikutnya. Baik, mari kita kawal bersama media dan juga rekan-rekan dan juga terutama masyarakat supaya memang yang paling penting adalah kandidat yang terpilih itu tidak merugi. Seperti itu, dan memang masyarakat mendapatkan pemimpin baru yang memang dipilih oleh sebagian besar masyarakat kita. Masyarakat, murni. Baik, terima kasih Pak Jerry, Pak Saroto atas waktunya.